Bayangin lu sudah menyusun rencana masa depan yang sangat rapi. Contohnya seperti lu pengen diet, lu pengen bangun bisnis, lu pengen menguasai skill baru di tahun ini, dan lain sebagainya. Lu mulai dengan semangat yang membara, tapi baru jalan 2 minggu, semuanya bubar jalan. Akhirnya lu balik lagi ke kebiasaan yang lama. Pertanyaannya, apakah lu memang kurang motivasi atau ada yang salah dengan cara lu, dengan sistem lu? Hari ini gue akan membahas James Clear. Dia dikenal sebagai salah satu manusia yang paling jenius dalam urusan membentuk kebiasaan sukses. Ya, betul, bukunya adalah Atomic Habit. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Jadi kiblat para CEO hingga atlet dunia. Tapi lu tahu gak hal yang dialami oleh James Clear tepat di hari terakhir tahun kedua SMA-nya? Karir dan hidupnya dia hampir berakhir karena sebuah tragedi, sebuah tingkat pemukul baseball terlepas dari tangan temannya, melayang di udara dan menghantam tepat di antara kedua mata James Clear. Hantaman itu sangat fatal, hidungnya hancur, tulang tengkorak di belakang matanya retak di beberapa titik, dan yang paling mengerikan, otak James Clear bergeser ke dalam akibat benturan keras itu. Dalam hitungan jam dia mengalami kejang-kejang yang hebat, kehilangan kesadaran, dan harus diterbangkan dengan helikopter rumah sakit dalam kondisi koma. Dokter bahkan harus meletakkan alat bantu napas karena tubuhnya berhenti berfungsi secara mandiri. Halo guys, selamat datang di channel gua Lutfi Jajuli. Hari ini kita nggak cuma membahas bedah biografi saja, tapi kita bakalan belajar rahasia terbesar dari seorang James Clear. Bagaimana seorang remaja yang otaknya hampir rusak dan harus belajar berjalan dari nol di rumah sakit bisa bangkit dan mengubah trauma itu menjadi metode produktivitas paling mematikan di abad ke-21. Dan yang paling penting adalah bagaimana lu bisa pakai metode 1% miliknya untuk mengubah hidup lu sekarang juga. Tonton video ini sampai habis karena kita akan bongkar semuanya. Check it, The Mindship, kisah inspiratif. Setelah James Clear ini ditangani oleh dokter profesional, koma itu akhirnya berakhir. James Clear terbangun keesokan harinya dan untungnya dia masih hidup. Tapi perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Bayangkan, ketika lu membuka mata, lu mendapati diri lu kehilangan kemampuan dasar manusia yang paling simpel, yaitu penciuman. Karena benturan keras itu, James Clear benar-benar kehilangan indera penciumannya. Enggak cuma itu, saat dia mencoba meyakinkan ayahnya kalau dia baik-baik saja dengan melakukan tes membaca plat nomor mobil di luar jendela rumah sakit, tebak apa yang terjadi? Mata kanannya menonjol keluar karena struktur tulang matanya yang retak parah. Dia bahkan gak bisa melihat lurus karena pandangannya benar-benar ganda dan hancur. Bagi seorang remaja berusia 16 tahun yang seluruh impian hidupnya adalah menjadi atlet bisbol profesional, diagnosa dokter saat itu terasa seperti hukuman mati untuk masa depannya. Dia dipulangkan dari rumah sakit dengan kondisi fisik yang ringkih. Dia mengalami pembengkakan otak, harus melewati terapi fisik yang menyakitkan, dan menderita kejang-kejang berkali-kali dalam beberapa bulan ke depan. Jangankan memukul bisbol, untuk belajar berjalan dengan lurus tanpa terjatuh saja, James Clear harus berjuang setengah mati. 1 tahun kemudian, setelah melalui penderitaan fisik yang luar biasa, James Clear akhirnya kembali ke lapangan bisbol. Dia merasa sudah siap, tapi realitas kembali menamparnya tanpa ampun. Dia didepak dari tim utama, dia diturunkan ke tim cadangan junior. Pelatihnya melihat James bukan lagi sebagai atlet berbakat, melainkan seorang remaja rapuh pasca trauma yang refleksnya sudah lambat. Di titik ini, James Clear berada di titik nadir hidupnya. Dia frustasi, merasa tidak berguna, dan dihantui pertanyaan, apakah hidup gua cuma mentok sampai di sini? Dia sadar dia gak bisa mengubah masa lalu. Dia gak bisa menyembuhkan otaknya dalam semalam dengan motivasi instan. Dia butuh cara lain. Dan di tengah rasa putus asa itu, saat dia mulai masuk kuliah di Denison University 2 tahun setelah kecelakaan tersebut, James Clear akhirnya mengambil satu keputusan kecil yang kelak akan mengubah jalannya sejarah dunia literasi produktivitas. Ketika orang lain sibuk mencari perubahan besar yang drastis, James justru melakukan yang sebaliknya. Sesuatu yang sangat sepele yang dia sebut sebagai kebiasaan atomik. Apa sebenarnya yang dia lakukan di kamar kos kuliahnya?
Kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Pada tahun 2002, James Clear resmi menjadi mahasiswa baru di Denison University. Disinilah momen titik balik itu dimulai. James sadar bahwa kondisi fisiknya belum pulih total akibat kecelakaan. James gak muluk-muluk. Dia gak masang target langsung jadi juara satu atau atlet terbaik. Dia cuma fokus pada satu hal, ngambil kendali atas hidupnya sendiri melalui hal-hal sepele yang bisa dia kontrol. Saat teman-teman kuliahnya sibuk main game sampai larut malam atau tidurnya berantakan, James memilih kebiasaan sederhana, tidur tepat waktu setiap malam. Ketika kamarnya rapi dan tidurnya cukup, dia merasa punya energi lebih. Dia mulai rajin merapikan kamarnya setiap pagi, lalu lanjut membangun kebiasaan belajar di perpustakaan secara konsisten. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini memberikan dia satu hal yang sangat berharga, rasa percaya diri yang sempat hilang. Nah, disinilah James Clear merumuskan teori yang kelak mengguncang dunia produktivitas, yaitu the 1% better every day. Matematikanya simple banget, tapi ROI atau timbal baliknya luar biasa gila. Bayangkan kalau lu berkomitmen untuk memperbaiki diri lu, entah itu membaca buku, olahraga, atau belajar skill baru, cuma 1% saja setiap hari selama 1 tahun. Secara matematis rumusnya adalah 1,01 pangkat 365. Hasilnya, di akhir tahun, lu akan menjadi 37 kali lipat lebih baik dari diri lu yang dulu. Tapi sebaliknya, kalau lu membiarkan diri lu memburuk atau malas-malasan 1% saja setiap hari, dalam 1 tahun kemampuan lu akan menyusut hampir menyentuh angka 0 atau sekitar 0,99 pangkat 365. Kebiasaan itu seperti bunga berbunga pada investasi keuangan. Hasilnya nggak kelihatan dalam semalam, tapi akumulasinya dalam jangka panjang bisa bikin lu berbeda. Apakah teori ini cuma bualan motivasi saja? Tentu tidak sama sekali. James Clear mempraktikannya langsung. Berkat akumulasi kebiasaan 1% ini, beberapa tahun kemudian di kampusnya, James Clear berhasil meraih IPK yang nyaris sempurna. Terpilih sebagai salah satu mahasiswa penerima Academic All-American, sebuah penghargaan akademis tertinggi untuk mahasiswa di Amerika Serikat. Dan puncaknya, di dunia olahraga, dia kembali lagi ke lapangan bisbol. Bukan lagi sebagai pemain cadangan yang refleksnya sudah lambat, melainkan terpilih sebagai kapten tim baseball Denison University dan masuk ke dalam All-NCNC First Team. Pria yang otaknya pernah bergeser dan diponis karirnya habis, menjelma jadi atlet dan akademisi terbaik di kampusnya. Dari sinilah James Clear sadar kalau kebiasaan kecil ini bisa menyelamatkan hidupnya yang hancur. Metode ini pasti bisa menyelamatkan jutaan orang lain yang sedang terjebak dalam lingkaran setan kebiasaan buruk. Pertanyaannya, gimana cara kerjanya secara psikologis? Kenapa kita sering gagal konsisten padahal target kita sudah besar? Jawabannya ada di rahasia sistem di bagian selanjutnya. Satu hal krusial yang ditemukan James Clear saat mulai membedah psikologi kebiasaan adalah kenyataan bahwa hampir semua orang di dunia ini gagal karena mereka terlalu fokus pada targetnya, bukan pada sistem. Kita selalu diajarkan untuk menetapkan target yang besar. Kalau mau kaya, pasang target nominalnya. Kalau mau kurus, pasang target berat badannya. Tapi James Clear mematahkan itu semua dengan satu kalimat tamparan. Pemenang dan pecundang memiliki target yang sama. Semua atlet olimpiade ingin medali emas. Semua pelamar kerja ingin diterima perusahaan. Jadi, yang membedakan hasil akhir mereka bukanlah targetnya, melainkan sistem atau proses kecil yang mereka jalani setiap hari untuk mencapai target tersebut. Untuk membangun sistem yang anti patah itu, James merumuskan 4 hukum perubahan perilaku yang bekerja seperti mesin di dalam otak kita. Pertama adalah cue atau petunjuk. Buat kebiasaan baik itu terlihat jelas di depan mata lu. Misalnya, kalau lu mau rajin minum air putih, taruh botol besar di atas meja kerja lu, bukan disembunyikan di dalam kulkas. Kedua adalah craving atau gairah. Buat kebiasaan itu terasa menarik.
Gabungkan hal yang harus lu lakukan dengan hal yang sangat lu sukai. Ketiga adalah respon. Buat kebiasaan itu jadi super mudah dieksekusi dengan hukum 2 menit. Jangan langsung pasang target lari maraton kalau pakai sepatu lari saja, lu masih malas. Dan yang terakhir adalah reward. Buat kebiasaan itu langsung memberikan kepuasan instan pada otak lu. Karena otak manusia didesain untuk mengulangi hal-hal yang terasa menyenangkan saat itu juga. Tapi dari semua teori tersebut, rahasia terbesar yang paling mematikan dari James Clear adalah konsep identity shift atau perubahan identitas. Kebanyakan orang gagal berubah karena mereka mencoba mengubah apa yang mereka dapatkan. Padahal kuncinya adalah konsisten mengubah siapa diri mereka. James mencontohkan dua orang yang sama-sama sedang berusaha berhenti merokok. Ketika ditawari merokok, orang yang pertama berkata, "Maaf, saya sedang mencoba berhenti merokok." Sementara orang kedua berkata, "Maaf, saya bukan perokok." Perbedaan satu kalimat ini mencerminkan segalanya. Ketika lu mengubah identitas lu dari dalam, kebiasaan baik bukan lagi sebuah beban yang terpaksa lu lakukan, melainkan sebuah pembuktian tentang siapa diri lu yang sebenarnya. Banyak orang yang mengira Atomic Habit meledak di pasaran murni karena bukunya bagus, dan James Clear mendadak beruntung karena didatangi penerbit yang langsung besar. Tapi disinilah twistnya atau sisi lain yang jarang dibahas orang. James Clear adalah seorang pebisnis digital dan marketer yang sangat kalkulatif. Jauh sebelum bukunya terbit di tahun 2018, tepatnya sejak tahun 2012, James secara konsisten mempraktikkan hukum 1% miliknya untuk membangun basis pembaca sendiri melalui newsletter email mingguan di situs webnya. Dia menulis artikel berkualitas 2 kali seminggu tanpa absen selama bertahun-tahun. Sebuah rutinitas sepele yang membuat daftar pelanggan emailnya menyentuh angka ratusan ribu orang sebelum penerbit buku bahkan tahu siapa itu James Clear. Jadi ketika buku itu akhirnya rilis, dia tidak butuh iklan jutaan dolar karena dia sudah memiliki jutaan pasukan pembaca setia yang siap menyerbu toko buku di hari pertamanya. Namun, popularitas masif ini sempat mendatangkan tekanan mental yang luar biasa bagi James karena dunia tiba-tiba menuntutnya untuk menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, tanpa kesalahan sedikit. Disinilah letak kejujuran seorang James Clear. Dalam berbagai wawancara setelah bukunya sukses, dia mengakui secara terbuka bahwa dia pun masih sering kewalahan, masih sering melanggar jadwal olahraga, dan kamarnya pun sesekali berantakan. Pengakuan jujur ini justru menjadi tamparan balik yang menyegarkan bagi para pembacanya. Karena James Clear membuktikan bahwa esensi dari Atomic Habit bukanlah menjadi manusia robot yang sempurna tanpa celah, melainkan menjadi manusia yang memiliki sistem untuk cepat bangkit kembali ketika hidup sedang berjalan tidak sesuai rencana. Metode ini tervalidasi bukan karena dia tidak pernah gagal, tapi karena dia tahu persis bagaimana caranya melangkah pulang ke kebiasaan baiknya setiap kali dia terjatuh. Kalau kita tarik benang merah dari seluruh perjalanan hidup James Clear, kita akan sadar bahwa kisah ini bukan cuma cerita tentang seorang remaja yang selamat dari kecelakaan fatal lalu mendadak jadi penulis kaya raya. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa arah hidup kita tidak pernah ditentukan oleh satu hantaman badai besar yang menimpa kita, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setelah badai itu berlalu. James Clear bisa saja memilih untuk menyerah saat terbangun dengan mata kanan yang menonjol dan vonis karir bisbol yang hancur di usia 16 tahun. Namun dia memilih untuk percaya pada kekuatan 1%. Merapikan tempat tidurnya setiap pagi dan menata ulang hidupnya bata demi bata dari kamar kosnya yang sempit. Maka dari itu pesan terbesar James Clear untuk lu yang sedang menonton video ini sangatlah sederhana, namun bisa mengubah nasib lu selamanya. Lu tidak akan pernah bisa melompat ke puncak gunung dalam semalam, tapi lu selalu punya kendali penuh untuk menjadi 1% lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin. Jangan pernah remehkan kebiasaan kecil yang lu lakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dilihat orang. Karena pada akhirnya, kumpulan dari hal-hal kecil itulah yang akan membentuk identitas lu dan menentukan akan menjadi siapa diri lu di masa depan. Karena seperti yang James Clear katakan,
Kualitas hidup lu saat ini hanyalah sebuah metrik timbal balik atau ROI dari kumpulan kebiasaan-kebiasaan kecil yang lu tabung selama ini. James Clear sudah membuktikan dengan sangat luar biasa bagaimana sistem 1% bisa menyelamatkan hidup seseorang yang hancur dari nol besar. Sekarang giliran lu untuk melakukan hal tersebut. Gua Lutfi, see you in the next video. Bye-bye.